Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, satu hal yang aku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang pinta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Dan biarlah kami boleh bersuka cita karena kemenangan Tuhan beri kepada kami. Kemenangan atas kelemahan kami, kemenangan atas sakit penyakit kami, kemenangan atas masalah hidup kami, kemenangan atas problem di hidup kami. Kami mau bersorak-sorai pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membawa kami sampai sejauh ini berkat anugerah kemurahan dari Tuhan. Kami boleh
artinya apa? Meluap-meluap itu seperti air yang mendidih, ya, yang selalu ada gelembung-gelembung di air yang mendidih. Itu semangat kita di dalam Tuhan. Jadi kalau semangat itu mulai kendor, nyalakan apinya, ya, diputar tombol kompornya supaya api itu menyala dan menghangatkan dan membuat kita semangat lagi. Haleluya. Biar terus kita semangat di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan beri juga Tuhan berikan dengan semangat kepada kita. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
tujuan, tapi kami diciptakan untuk menyenangkan hatimu. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang juga memiliki hidup kami, karena kami sudah dibayar lunas oleh darah anak domba Allah yang hidup. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara gembala kami. Kami mau mendengar suara Tuhan yang sudah mengajar kami akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Mari berbicara kepada kami Tuhan umat-Mu. Engkau berkata-kata melalui Anono yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, lingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, buat kami mengerti kehendak Tuhan buat kami semua hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi kurang lebih selama 2 bulan. Ya, 2 bulan atau 3 bulan? Ya, selama PPKM berturut-turut ya, diperpanjang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Banyumas diizinkan untuk mengadakan ibadah tatap muka dengan kapasitas 50%. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati, ya, kita bisa menghirup udara, menghirup oksigen yang Tuhan beri secara cuma-cuma dan gratis, saudara. Sementara di bulan-bulan yang lalu, ya, ketika masih tinggi-tingginya angka COVID, oksigen itu ibarat barang langka, saudaraku. Padahal oksigen itu adalah barang gratis, saudaraku. Tapi ketika mereka yang harus mendapat bantuan tabung, ya, oksigen dalam tabung, itu menjadi langka dan sulit. Bahkan ketika terlambat sedikit, mereka harus berangkat lebih dulu pulang ke pangkuan Bapa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Sampai hari ini kita bisa kuat, kita bisa menikmati makanan yang menjadi kesukaan kita, itu karena kemurahan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari yang kita lalui, itu karena Tuhan itu yang memegang erat orang-orang yang dikasihinya. Makanya kita hanya bisa kuat kalau kita berkata, Yesus pegang erat tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita bisa berjalan dengan pasti tanpa ada keraguan dan ketakutan. Karena kita dipimpin, dibimbing, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita harusnya mencerminkan bagaimana kehidupan di surga itu turun ke bumi. Seperti
Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kehidupan kita di bumi itu harusnya sebagai orang yang mengasihi Tuhan mencerminkan kehidupan surga itu turun di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Makanya pada hari ini firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, kalau begitu, kalau kita hanya memikirkan perkara yang di atas, siapa yang memikirkan perkara yang di bawah? Pertanyaannya saudaraku ya. Karena firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara surga. Wah. Perkara kepentingan Tuhan. Perkara kerajaan Allah. Yaitu pikirkanlah perkara yang di atas. Walaupun kita masih hidup di bawah. Masih hidup di bumi ini, masih hidup di dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Faktanya kita masih hidup di dunia ini, di bumi ini, tapi kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Bukankah kita masih makan nasi? Ya, bukankah kita masih makan sayur? Ya kan? Bukankah kita masih minum air, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, kenapa kita disuruh memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi? Apa itu perkara yang di atas dan apa itu perkara duniawi? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perkara yang di atas, ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perkara yang di atas itu semua yang benar. Ya. Apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut firman Tuhan. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas. Yang pertama adalah pikirkanlah apa yang benar, bukan apa yang salah. Nah, kita kan manusia tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah kita itu orang yang berdosa, tapi telah mendapat penebusan dosa daripada Tuhan? Artinya, kita dipungut dari keterpurukan, kita dipungut dari lembaga kelaman, kita diangkat ya dari sampah dunia. Bukankah Paulus pernah berkata bahwa akulah orang yang paling apa? Bahkan dia katakan hidupnya dulu seperti sampah, tidak berguna. Tapi ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia katakan bahwa apa yang dahulu di belakang semuanya itu sudah kutinggalkan. Mati adalah keuntungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, yang benar, yang mulia, semua yang adil. Berarti kalau semua yang adil itu tidak ada sesuatu yang membuat kehidupan kita memilah-milah dan memilih-milih. Asal benar menurut kebenaran firman Tuhan, ya, dan dipandang Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, itu artinya mulia. Dan ketika menyenangkan hati Tuhan, itulah yang disebut dengan keadilan.
ingat keadilan Tuhan itu antara kasih dan hukuman itu seimbang. Bukan hanya mengasihi, tapi juga memberikan penghakiman. Kalau Allah kita, Allah yang kasih, tidak pernah memberikan penghakiman, itu Allah yang munafik. Kenapa? Karena dia hanya membesarkan kasih, tapi tidak menghukum orang yang berdosa. Tapi Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia adalah Allah yang kasih, sekaligus Allah yang adil. Jadi ada penghukuman dan ada pengampunan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang suci, hidup kita mungkin bukan orang yang terlalu bersih-bersih amat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan orang yang terlalu baik-baik amat. Tapi percayalah, anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia diberi kapasitas untuk menjadi orang baik. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan bimbingan, kekuatan, kesadaran untuk berbuat baik dan menuju kekudusan. Ketika kita berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan, nantinya kita menjadi pas di sananya. Arti kekudusan kita pada waktu pas muka ketemu muka dengan Tuhan. Ketika kita menyongsong Tuhan di awan-awan, ketika Tuhan datang yang kedua kali, semua yang suci, semua yang manis. Saudara yang dikasih, apa itu yang manis? Perkara yang di atas. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, kita tidak akan menjadi orang yang kurang rasa hormat. Karena harga diri kita tuntas. Gambar diri kita sudah dipulihkan Tuhan. Gambar diri kita yang tadinya rusak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan telah dibayar lunas oleh Tuhan, maka gambar diri kita menjadi penuh, utuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu sanjungan dari orang lain, pujian dari orang lain. Ya wajar, kita sebagai orang yang sudah melakukan sesuatu mendapatkan pujian. Kalau ada prestasi layak dipuji, Kalau ada prestasi layak dipuji. Tapi kalau cuma ganteng doang, cuma cantik doang, itu sudah dari sononya, nggak usah dipuji-puji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pikirkanlah semuanya itu perkara yang di atas. Boro-boro mikirin perkara yang di atas, mikirin yang di rumah saja. Memikirkan yang di rumah aja udah kalang kabut, memikirkan yang di rumah aja udah keteteran, apalagi memikirkan perkara yang di atas. Saudaraku, saya mau katakan hari ini, jika engkau berani memikirkan perkara yang di atas, memikirkan kepentingan Tuhan, maka kepentingan saudara itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Daripada kita cari susah-susah sendiri, kerja-kerja sendiri, hasilnya tidak memuaskan. Tapi ketika kita bekerja untuk kepentingan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, memikirkan perkara yang di atas, Tuhan itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini turunkan gengsimu, kuatkan minatmu. Orang yang memikirkan perkara surga, orang yang memikirkan perkara kerajaan Allah, orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas adalah orang yang sudah tidak lagi dia mempertahankan harga dirinya, kecuali dia seorang leader. Kecuali dia seorang leader.
Karena seorang leader mau nggak mau dia punya tanggung jawab untuk menjalankan roda sesuatu yang dipimpinnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ketika seorang leader yang dibutuhkan bukan pujian, tapi yang dibutuhkan adalah SOP. Tanggung jawab, reward, dan punishment. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menurunkan gengsi, menguatkan iman. Gengsi itu apa? Gengsi itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya gengsi itu adalah berasal dari keturunan siapa dia. Ya, sanak keluarga siapa dia. Wah, nanti kalau kamu kenal dekat dengan lawan jenismu, jangan dekati anak orang itu. Ya. Pokoknya jangan dekati anak orang itu. Levelnya jauh. Nah, saudaraku, itulah namanya gengsi menurut pengakuan sanak keluarga. Orang-orang yang masih ada hubungan keturunan, asal turunannya. Misalnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kamu orang mana sih? Biasanya kalau di tempat-tempat lain, ketika kita ada di kumpulan mayoritas, kita akan merasa malu untuk berkata bahwa saya orang Jawa, asli orang Jawa, artinya tidak minder dengan kejawaannya di tengah-tengah kumpulan yang berbeda. Nah, makanya jangan malu ketika dianggap desa, kampungan, saudaraku, apalagi dari mana Banyumas, yang ngapak-ngapak itu ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi ketika ada di Pulau Sumatera, ketika mendengar dari mana? Dari Kebumen, dari Banyumas, sudah ketawa duluan, saudara. Kenapa? Karena sudah mendengar nama Kebumen, yang ngapaknya itu sudah kedengaran duluan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi jangan pernah engkau malu bahwa engkau adalah orang Banyumas. Itu artinya gengsimu sudah tuntas. Nah, dari mana asal keturunan kita? Gengsi itu adalah kehormatan dan pengaruh, harga diri, martabat, bukan martabat ya. Gengsi itu martabat, harga diri, kehormatan, status, saudaraku. Itu gengsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, gengsi level anak gaul. Kalau nggak pakai Wrangler apa Wrangler? Kalau nggak pakai krokodil, kalau nggak pakai Nevada, kayaknya harga dirinya runtuh. Yang kalau beli kaos cuma 35.000. Sudah yang dikasih Tuhan. Orang tidak tahu apakah engkau pakai pakaian itu harga 35 atau pakai harga 350.000, saudara. Jika engkau pakai harga pakaian 350.000, seminggu tidak dicuci-cuci. Kenapa? Karena cuma satu-satunya, gak ada yang lain. Tapi kalau pakai yang harga 35, satu hari bisa 2 kali ganti. Oh, punya 10, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh, bakul. Itu gengsi. Kalau tidak pakai jam yang ada Alexandernya, kayaknya harga dirinya jatuh, saudaraku. Apalagi yang cuma pakai barang tiruannya KW3
jam tangan yang harga 30.000. Jauh saudaraku. Yang jam tangan harga 2,5 juta. Saya punya ponakan di Surabaya. Dia bergerak di entrepreneur bisnis, ya, multi level marketing, saudaraku. Dia punya penghasilan, dapat penghasilan habis, dapat penghasilan karena apa? Karena harus nge-push orang, saudaraku. Tapi ketika dia mendapatkan, ya, nilai poin dan hasilnya lumayan, dia membelikan ibunya itu kepingan emas. Tadinya diremehkan sama orang tuanya. Kenapa? Karena pulang dia nge-base camp, ya, nongkrong kongko-kongko, ya, workshop seminar, kerjaannya dapat keuntungan, dia bikin kelompok, ya, bisnis. Dan terakhir dia beli jam tangan yang harganya 2,5 juta, mamanya 3,5 juta. Mamanya kaget, dikirain yang dibaca itu cuma 350. Ternyata ketika dilihat nolnya lebih. Ya. Mau larang itu uang-uang dia. Ya. Dia menikmati hasil dari kerja kerasnya, saudara yang dikasih Tuhan. Itu bagian dari prestis. Bedanya gengsi anak gaul dengan prestis bisnis itu berbeda. Ya, kalau Mas Unggul mau mendatangi calon nasabah dengan harga miliaran rupiah, nilai bayar preminya tapi naik Honda Astra. Apa dipandang mata oleh perusahaan? Ya, itu bisa orang nasabah bisa percaya itu karena kemurahan Tuhan. Walaupun dengan pakai sepeda motor, mendatangi nasabah yang munafik, tapi dia percaya kepada kita, itu adalah kemurahan Tuhan. Harusnya ketika kita memancing, tukang beca harus ketemu tukang beca, dokter harus ketemu dokter, mahasiswa ketemu mahasiswa. Tapi kalau lawan mainnya berbeda, itu sulit kena pancingnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gengsi diturunkan, minat dinaikkan, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita itu hidup berkecukupan. Kenapa? Karena selama ini yang membuat hidup kita tidak pernah cukup-cukup dan tidak pernah puas, karena gengsi kita terlalu tinggi. Contoh, sebenarnya kita bisa makan dengan kenyang, memakai lauk pauk apa adanya, tapi karena keinginan lidah atau ketika keinginan untuk makan di tempat rumah makan yang ada harganya, sekali makan bisa, ya, uang orang bisa 150. Sekali-sekali ya boleh, tapi kalau tiap hari ya bagus. Ya kan? Sekali-sekali itu untuk memanjakan kehidupan diri kita selepas kita bekerja keras. Sekali-sekali gak masalah. Tapi kalau tiap hari, kecuali penghasilanmu tiap hari bertambah, gak masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengukur kemampuan isi dompet kita. Bagaimana kita bisa menjaga gengsi. Turunkan gengsimu. Orang usah gengsian lur. Dadi wong aja wedi dirasani. Orang usah wedi dirasani. Tidak perlu takut kalau kita itu dipandang rendah sama orang lain karena demi gengsi, saudara yang dikasih Tuhan. Karena hidup itu adalah banyak rasa. Ya, ada rasa pahitnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu Pak Giarto itu drop
hingga terpapar tertular COVID karena selama 3 hari tidak bisa tidur. Jadi imunnya turun, gampang terpapar virus. Ketika sudah keluar dari rumah sakit, sudah yang dikasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu Pak Giarto telepon ke istri saya, kalau minta tolonglah Pak Nono kesinilah, tolonglah, gak ada yang lain dimintai tolong. Nah, tolong ya, jangan sore-sore. Sudah tolong kasih deadline bulan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya ketemu dengan Pak Giarto, beliau katakan bahwa sudah 4 hari tidak tidur. Bayangkan saudara, ketika ambruk 3 hari nggak tidur. Kemarin kuman lagi nggak bisa tidurnya selama 4 hari. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bisa bayangkan, tidak bisa tidur selama 4 hari. Ya, saya selama 2 minggu tidurnya cuma tiap hari itu 2 jam. Dan 2 hari dari kemarin, dari hari Sabtu dan hari ini, ya, saya belum sempat tidur. Sudah yang dikasih Tuhan. Tadi pagi mengerjakan hal ini, ya, ruangan ini sampai fix seperti ini sampai jam 6 pagi. Aku pikir udah pagi ya, udah siang, 6:30 kata istri saya. Disuruh paksa untuk merem tidur, tidak bisa. Kenapa? Masih memikirkan apakah nanti ada masalah, ada trouble dengan sound systemnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu karena apa? Karena kita banyak hal yang kita pikirkan, saudara yang dikasih Tuhan. Takut nanti kalau ada masalah nanti diomong. Nah, itu juga gengsi, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya tadi wong ojo wedi dirasani, karena hidup itu banyak rasa. Orang usah gengsian lo, orang usah gengsian lo. Saya nggak mau dong dikira orang kampungan. Saya ini punya gengsi tahu. Ya, saudaraku, gengsi itu hanya sementara. Ketika saya punya keinginan untuk beli sepatu mahal, tapi puasnya pada waktu setelah selesai bayar. Ketika sudah dipakai 1 kali, puasnya itu sudah hilang. Kenapa? Karena sepatu yang mahal harganya ratusan ribu, setelah kita pakai, kita tinggal kita taruh di bawah. Ya, harganya mahal sepatu itu, 300-400 ribu. Tapi setelah kita pakai sekali, itu harganya sudah turun drastis. Wah, kan tidak mungkin kalau kita jalan, ya kan tidak mungkin sudah untuk menunjukkan kalau sepatunya mahal, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kerja keras, ya, rasah dulu gengsi, ngelingi dirimu anaknya wong orang duwe. Rewangi ngerongsok, ya, direwangi, budal isu, balik bengi, direwangi kakao adus. Sampai diuring-uring karo bojo. Adus. Ya. Bah mampu rapopo. Yang penting saya tahu apa yang kulakukan itu adalah penyembahanku kepada Tuhan. Walaupun ya gak mandi 1 hari 1 malam. Saya mandi itu selama 2 minggu terakhir, jam 2 baru mandi, jam 3 baru mandi. Dini hari. Ini sudah krian.
diem. Tapi disuruh tidur, belum tentu bisa tidur. Kenapa? Gengsi saya itu ketika saya tahu Tuhan yang saya layani itu senang melihat apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya kerjakan itu dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, semalam Mas Ungkul melihat kalau ya saya sedang naik tangga yang di belakang itu, yang di atas sampai ujung. Udah Mas turun. Ya. Lewat sedikit, ya udah lewat pas. Ya kan? Tapi puji Tuhan saudaraku, kami sudah latihan 2 minggu, tapi itu hanya dikerjakan oleh orang yang profesional. Jika masih coba-coba takut ketinggian, jangan coba-coba untuk melakukan berdiri di atas 8 meter. Saudara bisa pusing. Nah, saudaraku, gengsimu itu ada di dalam Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih. Sementara minat itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, itu simpel. Jadi turunkan gengsimu, tingkatkan minatmu supaya ada keuntungan demi keuntungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Minat itu aku senang melakukannya. Minat itu aku ingin melakukannya. Minat itu aku itu ada di situ. Jadi passion kita, ya apa yang kita kerjakan itu passion kita, ya kita pasti akan melakukannya dengan sukacita walaupun ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Saudaraku, istri saya komplain sampai saya ditipu sama istri saya. Sudah sini, sudah selesai sini. Saudara, ketika saya sudah bereskan selesai, dia udah ngorok duluan. Ya kan? Tapi apa yang saya tahu adalah ketika apa yang kita lakukan itu Tuhan melihat senang, saya senang. Ya. Apakah itu dikatakan rugi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang lain bilang apa yang kita kerjakan tanpa dibayar, apa yang kita kerjakan tanpa digaji, itu adalah kerugian yang besar. Tapi jika engkau melakukan sesuatu tanpa bayaran, tapi engkau melakukannya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, maka upahmu itu lebih besar daripada apa yang pernah engkau pikirkan. Yang itu kata Wah, gak percaya. Oh, gak percaya. Nah, buktikan kalau firman Tuhan itu iya dan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tingkatkan minat saudara. Ya, senang melakukan apa yang engkau sedang kerjakan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berkat menerima firman. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang itu mau menurunkan gengsi kalau seseorang itu menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Bukan hanya memuaskan telinga, tapi mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Orang yang mendengar firman dan menerima dengan sukacita akan dengan senang hati mempraktekkan firman. Itu ada berkat 1M, manuto. Orang Samuel, ya, berkat 1M, manuto. Ya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita menentukan masa depan kita. Lidah kita menentukan berkat Tuhan yang akan kita terima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Pikirkan perkara yang di atas. Perkatakan firman Tuhan, lakukanlah dengan setia, maka upahmu itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkatakan firman Tuhan dan lakukanlah, maka berkat dan mujizat itu menjadi dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir selama 2 minggu
saya mengerjakan ruangan ini, saya mengajak Tuhan Yesus sampai jempol saya ini berkali-kali, bukan hanya 10 kali, mungkin lebih dari 10 kali jempol ini kenapa aku, sampai saya bilang Tuhan Yesus tolong, ya Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus diajak aku, ya kenapa lu, ya paku yang kecil itu saudaraku bisa diajak ngomong. Kerja sama yang baik ya, silakan masuk sendirian jam 1, jam 2 sendirian duk ya. Ayo masuk dok, ayo masuk dok, gak masuk dalam nama Yesus dok. Saudara tinggal gak percaya, saudara boleh tes dinding keliling ini yang saudara boleh paku, mana suka yang bisa pas pakunya dengan tepat dan tidak lewat. Penuh perjuangan, padahal pakunya pakai paku beton, paku kalsipon, masih lewat. Ya, ayo kerja sama yang baik. Ayo, gak bisa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jajak tukang saudara. Nah, itu memperkatakan firman Tuhan, ya, melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan walaupun dianggap gila, ya, menerima pemeliharaan Tuhan, ya, menerima pemeliharaan Tuhan, menerima pemeliharaan Allah, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya, saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita yang harusnya kita sudah jatuh. Nah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Ya. Kalau saya berpikir secara matematika, selama 15 hari kurang lebih, ya, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, gak keluar dan menghabiskan uang, ya, kita bisa makan? Mustahil. Kenapa? Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, maka yang di atas itu akan turun ke bawah. Dan saya sudah buktikan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, saudara yang dikasih. Menerima pemeliharaan Allah, saudara. Perkara duniawi itu ujungnya pasti mati, pasti susah, pasti maut, saudara yang dikasih Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Perkara duniawi itu apa? Tuhan mereka ialah perut mereka. Kalau hidup kita hanya ngurusin perut ini, kita kerja untuk isi perut, ya. Kita melakukan sesuatu hanya untuk isi perut. Saudaraku, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau hidup untuk makan itu hanya yang diurusin perutnya aja, ya. Tapi kalau makan untuk hidup, apa yang kita makan itu untuk melakukan pekerjaan supaya Allah kita disenangkan, saudara. Makanya di sini kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perkara duniawi itu hanya ujungnya emosi, ya. Maka lebih baiklah barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya setia untuk mengumpulkan barang bekas. Kalau nggak percaya, saudara melihat di samping ini, karena itu saya kunci dan boleh buka karena semua rongsokan dari sana uji. Belum selesai, semua saya bongkar. Itu apa? Yang bisa digunakan,
Ya, di balik ini saudaraku adalah busa kasur. Di balik ini, busa kalau beli berapa? Beli kasur baru 325. Itu pun cuma segini tebal busa. Setialah dalam perkara kecil, maka perkara besar itu akan diberikan kepada saudara. Ya, lakukanlah tanggung jawab yang kecil dengan excellent, maka tanggung jawab yang besar itu akan diberikan kepada saudara. Terimalah dengan ucapan syukur. Ya, terimalah dengan ucapan syukur. Berkat yang kecil, maka berkat yang besar itu akan dipercayakan kepada saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dekatlah dengan sumbernya, itu pasti aman. Dekatlah dengan sumbernya, itu pasti aman. Kalau kita kondangan, kalau kita resepsi, ya, jangan jauh-jauh dari prasmanan. Oh iya, orang rumahan. Oh, berdiri makan aja sambil berdiri ngambilin makan. Tapi dia sampai yang mau ngantri bingung mau lewat mana ini, kok makannya di situ ya? Itu karena dia takut kekurangan saudara. Tapi di sini berbeda, saudara yang dikasih tahu. Dan kalau dengan sumbernya pasti aman. Ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Kita tidak bisa mendua hati, sementara hati kita percaya kepada Allah, sementara hati yang lain yang separuh kita percaya kepada kekayaan. Bukankah kita memang butuh kekayaan? Iya. Tapi kekayaan itu tidak penting ketika kita harus bayar oksigen. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak bisa lagi kita mendua hati. Tentukan pilihan mulai dari sekarang. Engkau mau setia kepada Tuhan atau setia kepada dunia? Saudara yang dikasih Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari sumbernya, maka yang lain-lain akan dicukupkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya kesaksian, kalau apa yang saya kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, selama 2 minggu berturut-turut setiap hari saya memikirkan tentang laptop. Ya. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kupikirkan. Harga yang saya punya itu paling, ya, jasa servisnya 2 juta ya Mas Subur. Nah, sementara laptop yang satunya paling banter lampu ya 500. 2.500.000. Tapi Tuhan kasih penghiburan. Saya dikasih berkat laptop, ya, second. Tapi setelah saya cek harga second di media online, harganya masih tinggi juga. Itu berkat pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengikuti perkara yang biasa, ketika kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kalau saya beli, nggak mungkin. Kenapa? Untuk apa beli? Nah, saudaraku, dekat sumbernya pasti aman. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka itu artinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu kita bisa mengerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul kariblah dengan sumbernya, maka pemeliharaan Tuhan akan terjadi atas hidup saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir, tingkatkan minat rohani, karena minat rohani menentukan berkat saudara. Jangan hanya minat
minat duniawi saja, ya kan? Minat dunia, keinginan ini keinginan itu, tapi tingkatkan minat rohani, menentukan berkat surgawi itu turun atas hidup saudara. Mazmur pasal 37 ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya, lakukan, setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Kamu lu bersungguh-sungguh. Orang itu bayaran. Orang itu bayaran. Nah, saudaraku, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Yang kita inginkan Tuhan penuhkan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bertindak apa? Menolong saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah bertindak menolong kehidupan kita. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari Yesus, ketika Yesus Tuhan itu sudah disalibkan di Bukit Kalvari. Untuk apa? Untuk kebaikan saudara dan saya. Pada hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan, dan itu menjadi garansi bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Dia. Karena apa? Kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan terjadi atas orang-orang yang percaya. Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan Tuhan. Yang sakit, yang lemah tubuh, yang kurang enak badan. Ketika firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Imani dan percaya itu. Yang sedang bergumul dalam kesusahan dan penderitaan, Yesus sudah mengalami kesusahan penderitaan, via dolorosa, dan sampai mati di kayu salib. Dia menggantikan kesusahan. Ketika kau berani datang kepada sumbernya, Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Ketika kau sedang dalam menemui jalan buntu, seperti tidak ada pertolongan lagi, tapi ketika engkau berani percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak pernah saudara pikirkan, lebih daripada apa yang saudara tangkap dengan otak saudara. Karena Tuhan itu luar biasa tahu dan maha tahu. Jika kau percaya, maka Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan keuangan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit.
merasakan segala kebaikan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya ketika kita datang kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya diminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang harusnya itu bukan pekerjaan saya, tapi saya bersedia melakukannya. Apa itu pekerjaan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya disuruh datang, orang yang sedang sakit itu berkata, "Pak, aku ingin dipijat." Saya sudah siapkan memotong stik drum, saya potong jadi 2 dan saya haluskan, tumpulkan ujungnya. Untuk apa? Untuk pijat refleks. Saya sudah bawa alat. Dan ketika saya datang langsung bilang, kalau pijat yang pundak ya Pak ya sabar dong. Kok bisa langsung pundak? Nah, saudara yang dikasih, saya rela melakukan itu dengan senang hati. Karena yang saya tahu, ketika saya melakukan sesuatu yang saya juga punya minat, dan orang lain menerima dengan senang hati dan sukacita, saya tahu pasti Tuhan juga senang. Saya kerjakan kurang lebih 30 menit. Ada pijat tangan, ada pijat kaki, ada pijat kepala, ada pijat badan, dan saya kerjakan. Pertama saya temani dia makan, makanan saya bawakan. Yang ketiga saya pijit. Yang keempat saya temenin lagi makan. Dan setelah itu saya pulang. Tapi saya suka cita melakukan. Saudaraku, siapakah aku ini? Sehingga saya masih harus punya harga diri yang perlu kita bangga-banggakan. Bukankah harga diri kita ada dalam Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menikmati roti perjamuan dan lampu perjamuan yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mati, disalibkan, dikuburkan, bahkan bangkit dari antara orang mati. Kau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami bisa menikmatinya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan kami menikmati anggur dan roti perjamuan dengan sukacita. Seperti firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya
kami telah dalam berkat nama Yesus. Persiapkan hati saudara untuk menerima berkat perjamuan pada saudara yang sudah menerimanya, saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati dengan iman dan sukacita bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini menentukan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tinggi-tinggi roti perjamuan yang sudah kita terima. Firman Tuhan yang saya terima dalam roti perjamuan hari ini adalah: ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudaraku, ketika saya menyanyikan lagu ini saya berani, karena kalau saya benar dicobai Tuhan gimana, kalau saya benar diuji Tuhan gimana, sehingga tidak gampang untuk menyanyikan ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
karena kita benar-benar diuji. Kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus makanlah. Saudara, kita mengangkat cawan anggur yang kita terima lebih tinggi daripada kepala. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percayakan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus minumlah. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara. Turunkan gengsimu, tingkatkan minat rohani. Karena pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Engkau yang sedang bergumul dengan keluargamu. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu. Engkau yang sedang bergumul dengan keuanganmu. Hari ini saya mau katakan bahwa dalam Tuhan ada pertolongan dan jawaban. Jika kau berani percaya, maka Dia akan bertindak dalam berkat nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat hari ini jemaat Tuhan yang hadir maupun yang sedang menikmati ibadah live streaming di rumah masing-masing, yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan keluarga, jika kau berani merendahkan diri dan hatimu di hadapan Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi
Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saatnya kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat ibadah pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan kehadiran-Mu, kami disegarkan kembali dengan firman Tuhan, dan melalui puji-pujian kami boleh menikmati sukacita. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini dalam ibadah ini berkenan di hadapan Engkau. Waktunya kami akan memberikan berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan berkati segala yang dibutuhkan. Tuhan berkati pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang, berkati malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang, berkati malam, aku diberkati. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Kita jemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan sama undang Pak Nono untuk kembali maju ke depan. Kita bangkit berdiri kembali. Saudaraku, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kau dengar, kebenaran firman Tuhan yang kau terima dengan sukacita, itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara, baik yang di sini maupun yang mengikuti pada live streaming. Siapapun saudara hari ini, jika kau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan saudara. Pikirkan perkara yang di atas, turunkan gengsi, tingkatkan minat rohani, maka berkat Tuhan akan turun atas kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk pemulihan pepoangan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa dalam berkat nama Yesus. Kami tahu kekuatan kami terbatas, namun yang kami tahu Tuhan kami Maha Kuasa dan tidak terbatas kuasanya. Dalam berkat nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sehat, jadilah sembuh untuk pepoangan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk amat sujud. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan pulihkan saraf-saraf yang terlemah. Dalam berkat nama Yesus, beri kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk pagi hari, menyatakan kuasa-Mu, berikan sukacita. Pulihkan saraf-saraf yang rusak, ganti dengan saraf yang kepala. Kuatkan kaki-kaki yang goyah. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Trisno, berdoa untuk Bu Daria, berdoa untuk Bu Dian, semakin dikuatkan kesehatan, dapat bekerja dengan normal. Berdoa buat orang-orang yang sedang melawan dalam berkat Nabi Yesus.
dalam berkat nama Yesus. Saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, jika kau mendengarkan baik-baik kepada firman Tuhan pada hari dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat yang baru mendatangi kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim yang mendatangi hidup saudara. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, diberkati warung saudara. Apapun yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan bahkan hari esok, ketika kau berani mempercayakan hidupmu dan memikirkan perkara yang di atas, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia dan kemurahannya atas ceril lampu. Keuntungan demi keuntungan akan menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Saudara yang percaya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.